Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur. Wih, kok malah delik? Sini. Nah, kita kedatangan ke dulur-dulur kita ya, bapak-bapak sama pasti sudah tahu mukanya ndak familiar ya. Familiar ya, tak cedekno. Bulus Rawa dari Lampung Timur. Saya diberikan oleh-oleh Pak Suki Mebel TV niki arsiteknya Mas Bulus Rawa niki, saya diberikan oleh-oleh ini. Ini untuk DOC. DOC. Jelas nih, Pak. Ini untuk Nah, DOC. nggih, pripun, Pak? Nah, biar pakannya ini enggak kena kotoran, Heeh. terus tetap bersih, terus bisa stok juga kan. Heeh, oh Nah, iya. ini tak gabung dengan air minum untuk air minum. Ini juga fungsinya biar kalau kecil nih kan, Heeh. DOC enggak nyemplung di air minum. Iya. Nah, ini terkoneksi di luar box itu kan ngisinya lebih gampang. Oh, betul, kita bisa pakai timba juga mungkin nanti. Bisa. Yang penting kita dilem di anu nih ya, Pak nggih. Bisa. Terus ini kan bisa dilepas juga. Kalau mau dipasang sendiri di box DOC. Oh. Jadi kalau mau digabung dengan wadah pakan ini juga bisa. Kalau dipisah juga bisa. Nggih. Terus yang ini untuk pembesaran. Untuk pembesaran. Duk nih, Bos. Nah, ini untuk pembesaran. Pembesaran. Nah, supaya nanti pakan nggak dieker-eker juga. Iya, nggak kena iya. kotoran. Heeh. Lebih higienis di sini kan. Masuknya dari Dari sini. Nah, ini pakannya dari sini. Oh, rapi Makanya ditaruh disyukuri, ini, Mas. Ini ada fungsi timba untuk wadah pakan, ditaruh sini kan. Heeh. Kita ngambil, kita kasih makan. Oh. Kan susah kalau buka sama nggih. ngasih makan. Ya, bener. Ini ada tempat ember gitu. Taruh standby di sini, diecer. Habis itu, terus kalau habis diecer ditagih nggak ayamnya, Pak, buat bayar, Pak? Oke, ini Masya Allah kita dapat oleh-oleh dari dulur kita dari Lampung Timur, tim Bulus Rawa. YouTube jenengan Pak Suki Mebel TV. Pak Suki Mebel TV, dikepoin lur iki arsiteknya, terus Pak anu melu no. Penting melu. Aja lali disubrek kayak gang peternakan juga aja lali disubrek ya. Nah, kita subrek semua di sini. Ini rapih ini. Ini jelas buat alat atas juga nggak, Pak? Iya. Kelihatan. Ini rapi, coy. Kalau enggak rapi dibongkar meleh, Pak. Semu. Yakin. Ono Tadi awakmu menjamin iki. jamin aku. Karena iki lek enggak siku koyo las-lasan iki diguang karo dhek. Oh, Masya Aku juga Allah. mumet ngetokne dhek gedabikan lah ning mburi. Sing penting aku, Pak, iki aku kene iki piye kira-kira dadi ya wis. Enggak kopi piro, enggak sekilo ya, Pak. Seminggu lho yang mikir iki, guys. Seminggu iki. Oh iya, memang presisi banget, gile. Iya, rapi. Kalau deket nanti kita gabung, Pak ya. Sampai dibayar berapa sama Mas Bulus Rawa? Nanti saya gedein dikit ya. Gabung saya aja. Untuk umum aja. Untuk memasak. Oke, itu opening video kita. Nanti kita akan mau ngobrol sama Mas Bulus Rawa. Ini saya ketemu agak kocrok juga ternyata orangnya. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol apa yang dikembangkan dia di kandang, terus gimana sih, asik kok kayaknya orangnya. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. One close to the door. Urung ya. Wes lagi. Wis. Susah lek bintang tamu nih kocrok ini. Oke, ini Mas Bulus Rawa. Di belakang ada bapak-bapak kita, satu rombongan dari Lampung Timur berkunjung ke sini. Alhamdulillah Mas sama bapak, makasih sudah mau repot-repot berkunjung di sini, terus tadi dibawain oleh-oleh. Iki kok digawani apa enaknya? Titik seketintal ae. Oh, Entek ora, Ri? tarangan kayak gitu belum punya kan, Pak? Urung kae. Nah, tarangan aja kok. Gawani tarangan ya, Bos ya? Oke, gawani tarangan. Oke. Owner satu. Tos sih. Owner satu wis ACC. Go kabeh. Oke, Mas Bulus Rawa. Saya lihat kan kemarin, Mas aku pengen dolan. Wis monggo dolan. Ora perlu Trans TV, tenang ae. Ngeri. Wis obrolan dhewe ae. Dadi TV1. Iwan. Asem Masya Allah, padahal tonggo ya. Wis. Berarti ini apa yang dikembangkan di kandang? Di ayam kampung. Ayam kampung. Ayam kampung kalau komunitas kita kan belum berani keluar, Mas, karena kan stoknya belum ada. Betul. Dulu 10 tahun yang lalu kan ada yang ngembangin, salah satu kawan juga Kang Mis itu. Jadilah
dari komunitas itu ayam kampung Brojo, dari silang-silangan yang gen-gen agak besar lah. Dari ya Kedu, terus Brahma dan lain sebagainya. Saya kurang paham ya, karena saya pemain baru. Alhamdulillah buat YouTube juga kan, siapa tahu bisa ngangkat nama daerah. Ya, mantap, betul. Lumayan lah, tangga-tangga juga bisa ngingu ayam dengan pola sederhana, nggak ribet-ribet kan gitu. Ya. Brojo ini apa maknanya? Brojo itu Braja Selebah, kita ambil dari kata depannya. Braja Selebah ini apa? Nama desa? Nama kecamatan. Nama kecamatan. Karena semua di desa itu depannya dengan mengambil Brojo. Braja Harjosari, Braja Indah, Braja Kencana dan lain sebagainya. Makanya karena ayam buatan situ diberilah nama Brojo. Iya, betul. Sudah 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Sekarang tugas sampean mengembangkan ya nge-blow up supaya lebih orang kenal lagi ayam Brojo. Tapi ayam Brojo ini konsepnya yang dibawa kampung ya? Kampung. Juga saya lihat konten-konten sampean tentang kandang di sistem-sistem, terus koyok yang di video awal tadi. Itu sebenarnya ngopo kok sampean inisiatif koyok ngono iki kepriwek? Ya gimana ya Mas, kalau saya ini metode biar teman-teman yang lebih tahu dengan metode lah. Kalau ibaratnya metode saya simpel, pasti ada perbandingan toh. Iya. Metode ini, tapi emang konsep kandang. Karena kalau namanya kita mau berternak ayam kan, yang utama kan kandang dulu. Betul. Kandang dulu, ya istilahnya dibedain kembali ke kita lah. Ya. Ibaratnya ada rumah dulu, baru makan dan lain sebagainya. Gitu. Jadi dari mulai yang ternak biasa sampai yang punya kandang inisiatif besar kan, saya juga blow up di upload di YouTube lah. Karena kan buat perbandingan kawan-kawan yang mau berternak ayam. Ya referensi bentuk kandang ya. Kandang. Tapi memang bentuk kandang kawan-kawan, bentuk kandang bentuknya ini mempengaruhi kenyamanan kita di kandang. Bener. Makanya saya katakan ketika kita bikin kandang ini ngawur, ya kita nggak betah di kandang. Kalau saya prinsipnya saya nyaman dulu Mas. Sampai nyaman. Jadi bikin kandang tuh saya nyaman dulu, nanti settingannya kayak gini nanti kalau teman-teman ngopi itu enak atau saya juga enak. Otomatis kalau saya udah nyaman, ya saya juga nyaman ngerawat ayamnya. Betul. Karena buat kandang itu paling sehari 2 hari. Tapi kalau ngelihat atau nyawang kandang itu sak lawase. Suwe nek nyawang ketimbang gawe. Nah, itu bahasa keren juga itu. Oh, cah kene. Sampean mulai intensif di ayam kampung ini berapa tahun yang lalu? Berapa? Awal 2020. Oh, awal 2020. Jangan-jangan gara-gara pandemi gitu kan? Enggak. Dulu kan gini tuh Mas. Waktu istri saya udah sesar, saya kan sempat nganggur. Nah, kalau nganggur, main di tempat kamis pas nimbang. Main di tetangga saya pas nimbang. Nimbang ayam? Jadi kan emosi tuh aku. Emosi. Jadi ternyata dari sisi di rumah, orang yang kerja di rumah dengan sistem sederhana berternak ayam kampung aja bisa punya kehidupan atau sumber ekonomi dari situ. Sedangkan saya di situ waktu itu masih di jalan hidupnya. Maksudnya yang jalan? Supir Mas, gue truk aku dulu. Bawa truk cabai ya lintasan Sumatera Jawa Timur lah. Itu yang penting oleng lah. Terus dari kejadian mungkin di jalan, saya juga berpikir ulang. Satu, mungkin terlalu lama ninggalin di rumah. Dari sisi untuk pertumbuhan anak atau ada apa-apa di rumah, saya nggak bisa standby. Nah, dari situ saya setak untuk pelihara ayam, saya berhenti nyopir. Nah, sampean kan berangkat dari yang tadinya punya kerjaan, terus beralih ke usaha ayam kampung ini. Dalam artian pasti kawan-kawan semua bertanya, bisa nggak sih usaha ayam kampung ini dijadikan pokok atau untuk memenuhi kebutuhan kita hari-harian. Sementara ini sampean berpaku ke ayam tok, apa ayam ini dibuat sampingan? Saya tujuannya buat utama Mas. Buat utama? Buat utama, saya juga mewariskan atau mengenalkan anak saya terhadap ayam. Jadi dari mulai sekarang udah tak latih ngambilin telur tiap pagi, biarpun kekabruk-kabruk bari nganu toh, bari kapok sesuk maleni nih kan. Dari situ. Kalau ibaratnya nggak sampai dari dididik dari sekarang ya gimana nanti kalau udah gede, ibaratnya ayam netes aja nggak tahu kan gitu. Ya betul. Di samping itu memang ya itu juga saya dulu diwarai bapakku ya pahit juga, kon ngarit juga. Ya bodoh. Tapi memang lagi ngarit Yuan Jan. Saya ngarit. Jadi yang di rumah ini ayam, sapi ini siji. Sapi siji. Kan saya juga butuh olahraga Mas. Gua ya nih, tapi olahraganya ngarit. Olahraganya ngarit. Cocok. Jangan di isu kan.
Apa? Ora iso tangi apa? Ora iso. Gini, salah aku ngomong. Saya ini sebenarnya bukan males bangun pagi. Tapi Kalau ada rajin yang rajin bangun siang. Kalau ada yang ngomong kalau bangunnya siang rezeki dipatok ayam, ayamnya dhewe maem ngono. Rezekinya dipatok ayam, ayam yang kita makan. Jadi itu filosofi kocok kawan-kawan ya, itu intermezzo. Jadi memang menurut pengamatan sampean sebenarnya di ayam kampung ini bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari. Bisa. Asal pasar aman. Pasar aman, terus kualitas mungkin ya, kalau kualitas kan beda-beda kan Mas. Itu ya bisa dijaga. Ya. Itu. Untuk merawat, pola merawat walaupun sampean ndak mau bicara metode, pola merawat yang sampean aplikasikan apa? Pola perawatan sederhana. Jamu-jamuan juga terus mode fermentasi juga ada pakan. Karena kan kalau saya kan ibaratnya pas dedak lagi murah, kalau sistemnya difermentasikan ya, bisa awet, lebih awet ya. Sampean gitu. berarti satu konsep dengan saya ya, sebenarnya konsep fermentasi ini hanya mengawetkan, tapi ya memang ada studi mengatakan bisa naikin nutrisi atau macam. Nah, pemberian sampean full fermentasi apa piye? Ada yang full, ada yang enggak. Lah induk? Kalau induk setengah-setengah. Setengah, semi fermented kan. Semi fermentasi. Kadang juga lek pas entek makane yo beras karo gabah. Momen los aku enggak nganu. Ngendok ora pite? Yo ngendok to. Wong dhek ngokok kok ora ngendok piye Mas itu. Ya pas ngendok ora pakai ngendok ya dipaksa ya ora ngendok. Ya, sebenarnya saya kembali ke Gusti Allah Mas. Muji akhir abot iki. Ayo lanjutkan piye? Ya enggak. Jadi kita itu enggak boleh maksakan seberapa kita rezekinya, yang penting kita urusin dulu lah. Ya. Ibaratnya diurusin dulu yang benar. Kebanyakan kan orang minta terus tapi tidak memberi, gitu loh. Itu urip mek gur urip ki ngenteni mati. Nah, rasakan pola. Sopo emang sengakan pola? Ya ora. Dipancing deh, nyari aman terus. Dia nyari aman dipancing. Oke, kita nggak usah bahas itu. Yang jelas konsep berternak ini sampai buat happy. Dan tidak menargetkan ayam. Enggak karena pernah. Ya karena betul rezeki-rezekian Mas. Karena rezeki hari ini kita dapat telur berapa ya wis kuwi. Iya itu. Walaupun kita merawat maksimal ayamnya dikon libur ngendrok karo Gusti Allah ya wis libur ngendrok. Iya bener. Saya nggak mau ternak atau kan kerjaan saya jadi beban saya dalam sehari-hari. Karena aku seneng dolan Mas sian. Oh. Ya biarpun dolannya nggone Mas Misbah ngopi tok, ngobrol sing nggak penting antek sore ya balik neh. Ngono tok makane pitik tak tinggal. Nek sing ngomong Mas, engko pitikmu ilang ya berarti aku pernah nyolong biyene. Hukum karma berlaku. Ketika saya kalau di sistem penjualan dari dulu saya usaha, hukum karma tak jadi patokan. Karena dari saya beli, pasti saya jual gitu aja. Oh, jadi peribahasa apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Hah? Kon ngadep kamera dhewe iki asine. Ngadep kamera? Nah, iki lah Bulus Rawa rek. Jenenge sampean iki sapa? Asine Holan. Holan. Loh, kok Jawa, Jawa Timur. Kok wong Belanda rek? Enggak, dhisik pas pembagian warisan kae roti, pabrik roti kae aku gak. Holan Bakri. Gak mangkat aku kuwi. Dadi ora bagian belas aku. Aduh, bagian jenenge tok. Sampeyan kok nang video iki rada bebas to ngomongnya. Ya ora, maksudnya ya piye? Ya aku nimbangnya ya, Mas. Oh, jadi kita buat asik ya sebenarnya. Lek aku tanya dari omset sampean bermain ayam dengan omset sebelumnya sampean di jalan, perbandingannya piye? Berapa? Kalau perbandingan saya nggak berani Mas, karena kalau ngomongin konsep hasilnya berapa itu itu sama saya target rezeki saya. Oh, iya, jadi sedapatnya berapa saya ya tak syukuri aja. Tapi oke gini, sama-sama cukupkah main di jalan, maksudnya dalam tanda kutip sampai nyopir karo ayam saat ini? Cukup. Sama-sama cukup. Sama cuma, yang lainnya ada di sisi negatif dan positif. Ya. Kalau hidup di jalan, kita tahu semua daerah, pengalaman, orang baru, pasti buat nambah wawasan juga. Oke, kita jeda aja nasar karena tekoni bar beduk. Ngobrolnya suwi. Close the door. Close the door sih, close the door. Oke kawan-kawan, kembali lagi ya, kita mau bahas ayam Brojo, ayam dengan nama daerah yang ada di Lampung Timur. Yang jelas bisa dikatakan ayam produksinya nambah bagus, ya ta? Pertumbuhan juga bagus. Ya kalau menurut saya seperti itu Mas, cuman saya nggak terlalu membanggakan. Takutnya saya gimana ya,
terlalu pede ngono lho Mas itu. Hanya standar wae lah. Pokoknya intinya ayam kampung didol kiloan selesai. Karena kemanapun tetap larinya ke piring. Iya, nggo lawu. Betul. Itulah yang saya kenapa sangat enjoy karena ketemu orang yang satu pemikiran bahwa yaitu ayam kampung hasilnya di piring. Dan soal promosi juga saya tanya tadi sebelum kita buat video, ya nyantai aja Mas, kalau udah rezeki datang. Ya betul, karena konsepnya adalah promosi terbaik itu bukan keluar dari mulut kita sendiri loh. Dari orang lain. Promosi terbaik itu dari mulut konsumen ke konsumen lain. Dengan gitu yang jelas kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Barang kita sesuai apa yang diharapkan mereka. Paling tidak kalau nggak sesuai mendekati. Beda hal dengan anu. Apa? Ya apa? Apa maksudnya iki? Beda hal dengan itu. Beda hal dengan yang dipromosikan kemarin secara berlebih, memang ya itulah ketika konsumen tidak puas, kita down, namanya jadi jelek, terus ya wis berhenti Mas sekarang saat ini, bukan berhenti tapi mulai meredup. Jadi paling enak adalah saya juga bicara bahwa ayamku itu paling 50% populasi produksi telurnya per hari. Ketika nanti itu bisa lebih, kan target saya sudah segitu loh. Jadi kan ketika pembeli ini produksi pitikmu piro Mas peternak muda, yaitu 50% populasi per hari. Berarti kan dia ada gambaran. Nah ketika dibeli terus dalam arti dia ternak produksinya lebih, kan yang penting target saya sudah terlampaui atau target saya sudah tercapai. Makanya saya tidak kayak sampean tadi bilang, saya tidak menargetkan ayam ini tinggi-tinggi Mas. Ya karena itu tidak ada jaminan. Dan soal metode kalau menurut saya sampean ya ndak ono jaminan toh. Iya. Orang enek sing sak langit-langit ilmune, orang enek sing kan tetep aja enggak enek jaminan kan. Karena ya setiap metode di kandang kan beda-beda. Satu situasional. Kita nggak perlu juga orang lain harus ngikutin saya juga harus ngikutin orang lain. Yang penting pakemnya yang tahu sendiri di kandang ya kita sendiri sebagai peternak. Oh, ayam-ayamnya dhewe. Ayam-ayamnya dhewe. Nek mati digoleki wis mumet ya dikubur ngono ae wis. Iya. Ya tadi tetap dicari ilmunya. Iya, untuk ngawur, merawat tetap harus dirawat. Namanya kita sudah intensif di ayam ya harus kita rawat maksimal. Ngawur ayam itu sudah teratur. kita kurung. Ngawur ning teratur. Nah, cocok. Nah, dengan saat ini Mas, dengan dunia pertelek pitian ayam kampung ini, pandangan sampean apa? Ya, pandangannya gimana ya? Kalau pandangannya polemik sih ngomongin pandangan Mas. Polemiknya bi? Ya polemik itu ada yang orang suka, ada yang enggak. Cuman kan kalau pribadi saya, yang penting saya suka, terserah orang lain mau ngomong apa kan gitu. Pokoknya urusan. Urusan. Sepenting aku ternak. Paling kalau ketika ada keberhasilan, ya mereka ikut-ikut. Itu aja tuh, kebanyakan. Iya. Soal kandang sampean itu kan aku ngeliat ya, balik nang kandang ini. Bawah koloni induk, atas pembesaran. Kohenya itu jatuh ke bawah apa enek rak itu? Enek rake, oh, laci. Ada raknya, ada laci. Laci. Jadi sampean memang irit lahan. Ya emang punyanya segitu, Mas. Bawah induk, atas pembesaran. Lebarnya piro? Lebarnya 60. 60. Ke belakangnya los. Karena kan belakang tembok. Panjangnya los. Maksudku dari depan sampai mrene iki apa jenenge? Lebar. Lebar no panjang ini. Lebarnya berapa? Lebarnya 2x2 sama seperti ini 2x2. Cuman kan dari atas ke bawah itu kan sama. Saya bikin 2x2 semua. Kalau yang dari atas, kita ngukurnya dari atas box itu satu boxnya tingginya 70, sisanya buat wadah kue sama buat indukan. Gitu. Jadi hemat lahan. Tapi boke untuk pembesaran ini los sampai mentok tembok apa enggak? Mentok. Mentok tembok? Mentok, lajur. 12 meter. 12 meter. Dibagi 6 ruangan. Jadi kawan-kawan yang belum pernah lihat konsep kandangnya di YouTube Mas Bulus Rowo itu sudah ada. Jadi konsep dia bawah breeding induk, atas untuk pembesaran. Pembesaran. Kandang brooding ono enggak kayak tak aku ngono kuwi? Ada, Mas. Di dalam. Di depan-depannya. Cuman kan depannya. masih mau konsep yang depannya juga masih rencana. Nanti buat boardingnya di depannya lagi. Yang itu tetap, yang kandang lama tetap buat pembesaran juga. Cuman yang depannya itu khusus buat indukan. Untuk saat ini berapa induk di kandang? Indukan baru berapa, ada diri-diri juga, ya, sekitar 30-an lah sama dirinya. 30-an. Belum banyak, Mas. Karena saya ngumpulin dari kecil-kecil itu. Ngumpulin kira-kira gede tak sisene.
Ya intinya sabar lah. Karena yo ati karep bondo cupas. Oke, jadi itu obrolan dengan Mas Bulus Rowo tentang apa itu ayam aduh apa lagi ngomong ayam Brojo. brojo, ayam brojo, terus di breedere asin iki perorangan apa kelompok sih? Perorangan, Mas. Mas Mis yang Mas Mis. yang besar. Mas Mis yang maksudnya yang ngeracik pertama kali itu. Ya, beliau kan kelompok tuh, Mas. Heeh. Kelompok ngeracik termasuk Mas Mis itu. Terus begitu ada tapi kan ada yang vakum, ada yang ini karena kan prosesnya ada yang kelamaan. bertahan, ada yang enggak. Terus ada yang bertahan ya salah satunya Mas Mis, ada juga di rumah itu Pak Neta, Pak Waston yang masih sekarang masih ada. Nah, terus saya masuk. Terus tak lihat-lihat kok misalnya kok nggak aneh apa jenenge ngopo kok iso vakum ibaratnya kan nggak iso booming lah ngono ya jadi terus booming yo ada ben viral ngono lah terus bareng ngono ya wes akhirnya keputusannya ya itu terjun di dunia ayam, siapa tahu bisa mengembangkan satu desa lah, kampung lah, Mas. Iya. Soalnya kan dari kecamatan kan satu udah ada ikon, di tempat saya Beraja Kencana kan belum ada ikannya apa. Siapa tahu ayam itu. Cita-cita sih sederhana. Kalau misalnya udah banyak yang itu melihara ayam kampung itu selamat datang di desa ayam kampung gitu loh. Oh, cita-citanya dari kawan-kawan juga itu. Jadi sentral ayam kampung desa itu. Gitu. Pengennya. Brojo. Ayam brojo ini lepas keluar dari kandang kemana aja? Yang induk. Yang induk ya kawan-kawan yang beli aja lah, yang kenal-kenal dulu. Yang kenal-kenal dulu. Jadi kalau memang kawan-kawan minat di brojo ya hubungi sampai silakan. Kalau nggak minat ya nggak masalah. Cocok. Didol payu ora payu ternak dewe dol. Wis ngono kuwi. Goreng. Nggak perlu aneh-aneh. Oke, terima kasih obrolan panjang ini saya dibawakan oleh-oleh. Aku nggak oleh-oleh tarangan pitik. Oh. Gelem ora? Siap-siap. Dan jalukmu apa, Say? Gowo apa ya? Akeh ya nih. Kalau ayam sudah punya ayamnya ya podo 11-12. Saya dibawakan tempat makan, ya tak bawakan tempat ngendok. Iya. Belum punya Pak De? Arsitek? Belum? Belum. Oke, bawa Pak De. Tenang aja. Jadi itu kawan-kawan, ini terima kasih lagi untuk dulur-dulur semua yang dari Lampung Timur sudah berkenan ke sini dengan perjalanan berapa jam? Ya 3 jam. 3 jam. Alhamdulillah saya disowani ke sini untuk silaturahmi. Saya malah belum sempat kemana-mana. Nanti suatu saat tak main ke tempat sampean lah. Harus main. Merasakan jalan berlubang di tempat saya. Aku pernah keliling Lampung. Aku pernah, aku ngerti. Pernah aku. Jadi itu jangan lupa di subscribe Bulus Rowo, Gang Peternakan, terus milu-milu apa? Penteng melu-melu punya bapaknya, terus Pak arsitek kita apa tuh? Suki Mebel TV. Suki Mebel TV, aja lari di subrek di situ. Ya kita tonton YouTube itu ya jangan anti dengan YouTube ya, tapi kan kita bisa menilai sendiri mana yang baik, mana yang enggak. Ya itu ya yang jelas apa yang kita berikan di YouTube kan orang yang menilai. Yo pokoknya tidak ada yang perlu disombongkan lah itu. Kata-kata pesan ada terakhir? Pesan terakhir ya, Rep. Ya boboan saya ngawur ya. Apa? Ya yang penting kalau kalau ternak ayam berangkatlah dengan hati dan ilmu, jangan dengan nafsu. Oke, maksudnya? Itu tadi makanya saya nggak ngomong sama kawan-kawan ojo langsung bergedi gitu. Jadi kan kita nggak tahu, Mas. Kita cocok apa enggak. Kalau modal itu banyak orang lain bisa. Kalau ilmu bisa dipelajari, ya ta? Tapi kalau pengalaman harus dilakoni. Nah, mending ngerti daripada pintar. Nek ngerti mesti pintar, tapi lek pintar belum tentu ngerti. Sapa kuwi? Toko ati mate. Sapa kuwi sing kaya ngono? Yo aku. Oke, terima kasih di video kali ini kita ngobrol ini rada kocok tapi ambil baiknya dari setiap apa yang kita omongkan. Jadi Mas Holan ini tadinya kerjanya bawa mobil di jalanan karena mungkin istrinya baru lahiran, otomatis juga kan namanya anak pertama ya. Anak pertama jadi pengen waktu yang lebih luang. Nah, solusinya dia mengamati di daerahnya di Brojo adalah ayam kampung. Memang lek ngobrol karo wong sing agak opo iki? Enek kendala HP ini mati mau kan. Yo kaya ngene pitik lah.
Kayak enek kendalane barang. Lurus-lurus yo kepenakan to, enggak bersyukur. Oke, jadi itu ini sekitaan aja, nggak ada yang baper di sini. Kita ngobrol juga enjoy. Jadi kawan-kawan ambil baiknya tadi gambaran yang saya katakan sebelumnya bahwa referensi untuk ternak rumahan ini sebenarnya kalau bisa dikatakan ada pertanyaan bisa dijadikan usaha pokok apa enggak, kembali lagi ke kebutuhan Anda. Wes, mati. Oke, saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, istimewa. Jempol ya, Rek. Nah, Klom, os, bedur.